sunat nonotnya, dibunuh oleh manusia, mati secara terkutuk di atas tiang salib, bangkit setelah menjadi mayat, jadi Tuhan oleh Paulus. Kami nggak menghina, ini data akurat. Lalu yang menghinanya yang mana? Menjatuhkannya yang mana? Mereka yang saatnya sudah sadar. Salah kita, Saudara Noi. Salah kita kalau ada orang kemudian jatuh dan hampir jatuh di jurang, kita tidak ingatkan. Salah kita. Kakak, di agama sebelah itu menjatuhkannya sangat menjatuhkan Ya, agama betul. sebelah, dan itu menyerang pribadi personal orang. Nah, maka dari itu saya berpesan, kalaupun kakak ada waktu atau ruang, tolong kakak masuk ke Rumia untuk gabung, dan tolong tuh dijelaskan, jangan sampai Oh, nggak bisa. agama orang lain. Nggak bisa, saudariku Noi, nggak bisa. Saya ke sana, saya di mute, saya di kick, saya tidak diperlakukan secara adil di sana. Coba bayangkan, ini Komal Muslim. Komal ini adalah Komal manajemen Bang Suma. Saudari saya naik, kami nggak tahu Anda Islam atau Kristen. Bisa jadi Anda berpura-pura, bisa jadi Anda adalah penyamar. Kami nggak tahu kan. Tapi kami sambut dengan baik. Kami tidak negatif. Saya sudah jelas-jelas Islam. Masuk di Komal Kristen. Harusnya saya dikasih tempat duduk untuk menjelaskan agama saya, menyanggah semua tuduhan-tuduhannya terhadap Islam. Tetapi apa yang terjadi? Saya di mute, saya di kick. Habis itu saya difitnah kemana-mana. Bang Zuma tadi sangat amat diperbicarakan di live sebelah. Karena saya memang malaikat maut buat mereka. Oke, jadi saya cuma menyampaikan itu saja, tolong banget. Karena di sini kan yang mau main TikTok kan tidak hanya 18 ke atas, tapi 18 ke bawah termasuk saya. Iya, betul. Makasih ya, Kak. Sama-sama, Adik Noi. Sehat terus dan teruslah belajar. Oke. Iya. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Adik. Mau aku datang besok. Pacaran. Iya, pacaran. Status pacaran, berani-beraninya datang menggurui gitu. Jadi memang ini ya, adab itu perlu tahu gitu untuk fasikun bocil-bocil tuh ya. Datang, kalau kalian bertanya kenapa, ya kami jelaskan karena gitu. Tapi kalau lu datang tiba-tiba jangan, ya lu siapa? Adab dulu gitu loh. Jangan suul adab ke yang lebih tua gitu. Dikira kami di sini tuh apa namanya, bercanda-bercanda tongkrongan karambol apa? Bang Sondi lagi ngomong langsung dipotong lo tadi tuh. Aku juga kaget. Iya. Bang Sondi udah adabnya juga udah adab ke barat-baratan tadi tuh. Bukan lagi adab muslim. Allahu Akbar. Ada tamu kita selanjutnya, ini sudah pernah datang Ibu Rita Borus Simanjunta. Biasa suaranya laki-laki nih. Selamat malam Ibu Rita. Iya, selamat malam. Nasib. Bagaimana kabar Ibu Rita? Halo. Ya, halo. Jelas nggak jaringannya? Ya, jelas. Jaringannya jelas. Bisa dengar kita nggak? Bisa dengar kita nggak? Oh, dia nggak bisa dengar kita. Jelas, iya jelas. Ya. Kenapa sekalian Anda aja bilang tadi MC. Allah itu kami pakai? Memang dari Udah, lanjut. Gimana? Sudah. Kenapa tadi Juma bilang kami pakai nama Allah itu? Kan dari dulu kan ini Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah itu udah dipakai kan, ini kan Indonesia, Allah. Iya, Udah bisa jelas-jelas tunjukkan, Allah, bisa Anda tunjukkan di kitabnya Yahudi ada sebutan Allah? Adalah. Sebutkan. Macalah kejadian itu. Itu kan bahasa Indonesia. Itu kan udah jelas kejadian bahasa Indonesia. Iya, yang kita tanya kan Allah. ini kitabnya Nabi Musa. Jadi yang kalian ambil tadi, itu. Kenapa kamu bilang tadi Juma kami mengambil nama Allah kalian? Ya jelas ngambil, terus kan ngambil dari mana? Dari mana kata Allah Kristen pakai? Itu sudah jelas-jelas di Alkitab ada dari mana
Dari mana buku Yunani sebut dirinya dengan sebutan Alkitab? Terus kamu bilang tadi Enggak, dijawab dulu dong. Jangan cuma bisa curhat. Dari mana kitab Yunani sampulnya bisa tertulis Alkitab? sudah jelas-jelas ini bahasanya saja. Jadi Alkitab itu Alkitab itu bukan bahasa Indonesia, Kak Ros. Alkitab itu bahasa Arab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. kalian jelas-jelas pakai Al-Quran orang Arab. Kami bahasa Indonesia jelas-jelas Alkitab. Allah ada jelas Allah. Coba. Di mana dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah Alkitab? Perjanjian lama. Perjanjian Sudah lama itu jelas-jelas. tidak ada Alkitab. Nggak ada Alkitab di perjanjian lama, nggak ada. Dari Adam dan Hawa Tuhan menciptakan langit dan bumi, sudah jelas-jelas itu ada Allah yang Kak menciptakan Ros, langit. kalau naik ke sini tolong bawa akal dong. Jangan disimpan di rumah kalau Ambil naik ke sini. akal dong. Bukan asumsi, memang Bukan kan? jelas-jelas di Kalau Alkitab naik ke kami. komal kami, tolong sertakan akalnya. Jangan tidak dibawa. Kenapa? Gurunda, aku masuk dikit ya Gurunda. Iya, silakan. Gini, Sis Rita, tahu nggak bahasa aslinya perjanjian lama sama perjanjian baru apa? Tahu nggak? Wah, hening. Ayo dong, pinter dikit dong. Ayo Sis Rita, coba, ayo belajar, ayo. Ini kita mau ngasih edukasi nih di sini. Tahu nggak, Yesus itu nggak lahir di Jakarta? Walah, hilang dia. Dia kira Musa tuh lahir di Sumedang gitu ya. Jadi pakai nulis Torah pakai bahasa Indonesia. Makin sedih, makin iba saya melihat mereka ini. Kita sapa Sepuh MC. Selamat malam Sepuh MC. Sepuh, sudah tua kayaknya udah sepuh. Jadi di Sumedang, diperbudak, terus nyebrang ke Sumatera. Suah gitu. Gunung Sinai ada di Lampung. Jadi bahasa Indonesia semua Tauratnya kan dablek. Sepuh, Muslim apa Kristen? Duh, kok Sepuh tiba-tiba gak denger ya? Sepuh, selamat malam. Sepuh, kalau nggak ada suaranya saya turunkan ya. Woi Sepuh, Sepuh, 1, 2, 3. Oke, kita turunkan. Ya, selanjutnya ada Pak Muhammad Anto. Ini saya lihat di profil. Selamat malam Pak Anton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ini host ini. oh sadis tambah. Soalnya kalau setiap ada yang minta, itu profilnya saya cek satu-satu. Nggak langsung saya naikin. Saya nyimak aja di bawah, kok ditarik. Saya nggak tarik sih Pak, Bapak kirim permintaan soalnya Pak. Ya udah, saya turun dulu ya. Assalamualaikum. Perjuangkan itu. Pak. Assalamualaikum. Netizen yang mengerti kami nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dukungannya kepada gurunda kami. Kepada kita semua yang ada di sini. Ini ada Muslim mau naik. Ini udah dari semenjak bukanya Komal Sahabat Zuma, dia selalu kirimkan permintaan. Nggak apa-apa, hari ini kita naikkan. Ya. Tiga orang ini yang naik, Om. Ya. Waalaikumsalam. Ini Bang mau tanya apa? Ada pasanganku kayak mau di Rukiah begitu. Bisa syaratan di lokasinya. Iya. Ahisugi ini. Ahisugi ini kalau Ruki Ahisugi dengan Bang Handi. Kenapa ya? Saya posisi di Makassar. Ya, Tapi saya posisi di Makassar juga, Bang. di Bang Suma. Iya, di Makassar, Ki. Iya. Makassar Kenapa? kan. Kenapa pasangan tak kenapa? Istri kah atau calon? Calon cuma apa? Oh,
pemikirannya kayak Mau jadi nikahi itu. dibawa. Tidak, bukan begitu bang. Ada memang apa kayak Nah tapi kari lo kapang. kerantami juga itu pikirannya. Bang, tadi untuk di Makassar sendiri untuk tempat rukiah itu banyak. Kalau misalnya abang nggak tahu, abang bisa lihat di Instagram rukiah Makassar, ada di Google juga. Jadi situ banyak untuk rukiah Makassar, ada di BTP, Mangun Sidi, seperti itu bang. Kalau untuk rukiah di Komal ini itu tidak ada bang. Rukiah Makanya Oten di sini. Iya benar. Enggak dikasih aja petunjuk teman kita ini kalau mau di rukiah kayak gitu boleh cari aja, ada itu banyak jasa rukiah untuk merukiah jin-jin yang masuk dalam tubuh manusia. Emang kenapa ininya adiknya nggak bisa Iya, menghitung kemarin- 1 tambah 1 jawabnya 1 Bukan gitu? begitu. Oh, Cuma bukan. Terus? ada masuki. Berarti belum yang parah itu. kurang baik. Kalau masih Itu ada Pak Dokter ya di bawah ya? Pak Dokter Rahman ya? ya, jadi kalau misalnya dia masih bisa bedakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, berarti belum terlalu parah itu. Kalau dia 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 itu sudah parah berarti. Baik. Itu harus di rukiah sampai roh-rohnya itu. Nah ini Rita Boru udah naik lagi nih. Ayo, woi Rita Boru, masuk nggak suara? Kenapa tadi diturunkan? Kenapa Oh, diturunkan? Nggak ada diturunkan bu. Jaringannya tadi merah tadi. Jaringannya merah, Ibu Rita jaringannya merah. Ini aku tanya dulu ya sebelum lanjut ya. Ibu Rita tahu nggak di perjanjian lama sama perjanjian baru bahasa aslinya apa? Tahu nggak? Gak usah kamu tanya-tanya itu. Ini udah jelas-jelas kalian itu yang gak jelas itu. Kami ini Alkitab bahasa Indonesia jelas-jelas kalian itu. Sebelum bahasa Indonesia, ini orang Musa ini orang mana? Baca dulu Yohanes itu, Yohanes 1. Oke, Yohanes orang mana Yohanes? Yohanes orang mana Yohanes? Yohanes baca itu Yohanes. Iya, Yohanes itu orang mana? Yohanes itu Gak usah kau orang tanya-tanya Yohanes orang mana. Sekarang kau baca Kenapa firman naik dalam ke sini mau Indonesia. marah-marahi orang? Di situ yang mulanya ambil ada dari firman. kitabnya kami, di situ Firman yang itu bersama-sama di situ yang dengan tidak mau Allah. ditanya. Firman itu adalah Allah. Udah jelas Kenapa itu. Allah? Di situ bukan Allah, di aslinya Theos. Theos itu kalau di Indonesia kan dewa. Itu udah jelas-jelas Allah, bukan Hey. Allah. Hei, kitabmu Hey. itu bahasa Yunani. Pada Ini mulanya bahasa adalah logos, Indonesia. logos itu bersama-sama dengan Theos. Theos di situ Bukan. dewa. Pada mulanya adalah firman. Itu Firman bahasa itu Indonesia. Dan firman itu adalah Allah. Justru Iya, itu pada ketika mulanya diterjemahkan bersama-sama ke dengan dalam bahasa Indonesia, Oleh dia. kitabmu itu kemudian mengambil dari Al-Quran. Kitabmu itu menipu kamu sendiri, bukan Allah di situ. Yang benar di situ adalah dewa. Pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan dewa, bukan Allah. Paham ya? Oke, paham. Punya malu lah sedikit. Punyalah malu sedikit. Bukan Allah di situ harusnya. Dewa. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan dewa. Dan logos itu adalah dewa. Dewa itu telah menjadi manusia. Begitu. Oh, jadinya ke Allah. Mana Allah? Arki en hologos en proston theos ein hologos theos. Theos. Theos itu apa? Theos itu apa? Theos itu dewa. Theos itu bahasa Yunani. Bagi orang Yunani yang disebut Theos itu dewa. Mana sini orang? Datang, dia yang klaim, dia yang rampok, dia yang klaim, dia yang marah, dia yang ribut. Dasar. Inilah kalau agama diajarkan dengan cara itu. Jelas-jelas kan jelas. Bukan marah. Mbak Rita, Ibu Rita, dengarkan Bu Rita, pasang kuping. Halo Jumbo. Kalau kupingnya sudah nggak bisa mendengar, pakai siku. Dengarkan. Kitabmu itu, Bu, Dengar. aslinya bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya di Bukan. situ adalah Theos.
Kalau Theos diterjemahkan ke Indonesia artinya dewa. 10. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia Itu dijadikan bahasa olehnya. Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Pengarang Tuhan. kitabmu menuliskan pertama kali kitabmu dalam bahasa Yunani. Jangan kamu bilang itu dikarang orang Yunani, ini jelas Orang Yunani mengarang kitabmu dengan menggunakan kata Theos. sampai Perjanjian lama baru. itu terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Diterjemahkan Bukan, ke jadi dalam kamu itu bahasa jangan Septuaginta. Septuaginta Jangan lah yang kamu kemudian merasa diterjemahkan ke dalam pintar. bahasa Portugis, bahasa Belanda. Kamu itu- Habis itu masuk ke Indonesia, merampok kata Allah, dibaca Allah. Supaya tidak kentara bahwa ini hasil curian. Paham? Kutanya dulu dirimu. Supaya tidak ketahuan itu hasil curian, maka disebutnya Allah. Gitu, paham? Jadi Theos itu kalau di Indonesia kan adalah dewa. Tuhanmu itu dewa, bukan Allah. Paham? Belajar lagi. Dengar dulu. Menurutmu Tuhan itu berapa? Tuhan itu satu. Jadi apalagi yang kamu pertanyakan? Udah jelas-jelas Allah itu Tuhanmu Tuhan beda Yesus. dengan Tuhanku, Yesus Kristus. Paman. Tuhanmu itu manusia, anaknya Maria. Yang menciptakan kamu siapa? Yang menciptakan kamu siapa? Allah yang menciptakan Ya saya. udah. Nah, terus Ya udah. yang menciptakan kamu siapa? Jadi kamu ngapain kamu bahas tentang siapa Allah? Udah jelas-jelas Allah yang berfirman, yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang Jadi kamu mana? ngapain kamu tanya-tanya? Allah yang kamu maksud itu yang mana? Allah yang kamu maksud itu yang mana? Gak usah kamu cuma salah-salah menyampaikan sama apamu itu semua. Yang benar-benar aja kamu kasih tahu. Gak usah Theos, udah jelas-jelas Allah itu Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, terima kasih kamu udah mengakui Tuhannya umat Islam. Itu Tuhan kami, bukan Tuhanmu aja. Tuhan itu satu, Esa. Satu. Bukan Yang mana yang satu itu? Yang mana? Yang mana Tuhanmu yang satu itu yang mana? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Nenekmu kiper. Itu bukan Tuhan itu, koclok. Itu makhluk, itu manusia. Itu bukan Tuhan itu. Itu Tuhan. Nenekmu Itu Tuhan. kiper. Baca Yohanes. Makanya Baca Yohanes 1. saya larang kamu pakai kata Allah. Baca Karena Yohanes Yesus 1. itu bukan Allah. Yesus itu adalah saudara Yakobus, ponakannya Sakaria, sepupu satu kalinya udah Yohanes, jelas. Yahya Pembaptis. Itu jelas-jelas itu ada Yohanes 1. Sudah Thomas jelas-jelas Aki. di situ. Firman yang telah menjadi manusia. Itu jelas apa? Itu bukan Ada firman Tuhan, mulanya, bukan sabdanya firman. Yesus itu. Itu bukan Firman sabda itu Yesus, bersama-sama dengan itu bukan Allah. firman Tuhan. Itu Dan adalah firman itu jiplakan dari adalah himne Allah. Plato. Biar Sakit. jelas, udah. Stres kamu itu. Kok Kamu stres? kamu Kamu yang stres. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh. Nah, kalau begitu konsepnya memang sudah cocok dengan dewa. Yang suka menjelma menjadi manusia itu cuman dewa. Cocoklah itu kau sebut Tuhanmu dewa. Kamu Dewa jangan Yesus. bilang Dewa Yesus. Dewa Yesus. Dewa Yesus datanglah. Itu baru cocok. Kamu Jangan kau sebut jelek-jelekan, Allah. Kamu bilang begitu. Loh, kamu yang menjelekkan Tuhan kami dengan menyebut nama Allah. Allah itu Tuhan, Tuhan itu Yesus. Yesus. Jadi Nenekmu Tuhan kiper. itu Kau Tuhan. kalau dekat di sini lempar sepatu mukamu. Untung kau enggak dekat Kamu sini. lempar sepatu. Lempar mukamu Ngapain sepatu. Menjelek-jelekan Tampar muka agama. pakai Agamamu sepatu. udah benar apa enggak? Kotor kali Agamamu kau udah sebutkan benar Allah itu adalah Yesus. Nggak Dasar usah kucluk. kamu bahas agama, debat-debat agama. Enggak Kamu usah kamu menjelek-jelekan bahas agama. Biarkan kami mengambil Allah. Biarkan kami mengambil kata Allah. Baik Juma. Dasar. Belajar kamu baik-baik. Biar kamu sebagai contoh yang baik. Bukan menjelek-jelekkan. Bukan menghina. Bukan
Benar, dah. debat agama. Dah, pencuri turun. Asta Tuhan. Pencuri turun. Nggak ada yang punya, Turun. Pencuri. Asta Tuhan. Maling. Agama pencuri nggak malu. Tuhan pun namanya dicuri dari agama Islam. Nama kitab juga curian. Agama kok kerjaan cuma mencuri aja. Agama nggak punya jati diri. Tuhan itu satu. Siapa? Allah. Yang mana? Yesus. Coba dekat di sini. Lempar sepatu mulutnya. Tape mukanya. Ini ada Ibu Gloria. Selamat malam Ibu Gloria. Selamat malam. Ya, Malam. Gerunda yang Tersenyum. Ah. Wih, mantap Ini yang namanya, mana ini yang tersenyum. bicara? Ibu Gloria. Atau siapa ini? ada teman yang tadi itu siapa Teguh yang kena rusa itu, saya usulkan supaya mengikut Tuhan Yesus saja deh, supaya roh kegelapan itu bisa hilang deh. roh kegelapan ikut Yesus. Ada aja. Maksud Justru penyaliban Yesus itu berasal dari apa? Dari roh kegelapan. Yang merasuki Yudas siapa? Jawab saya. Iblis. Oke? Yang mengkhianati Yesus siapa? Bukan Pak, bukan iblis, tapi Yang merasuki Yudas siapa? Tanya dulu. Yang merasuki Yudas siapa? Tuhan itu sudah memberi free will kepada kita. Saya tanya, jangan kau ceramah kaset kosong di sini. Saya tanya, yang merasuki Yudas siapa? Bukan itu ajaran kami. Yang merasuki Yudas siapa? Yang merasuki Yudas siapa? Tidak ada yang merasuki itu. Yang merasuki Yudas siapa? Aku tanya dulu. Ini Ketika makanya Adam diciptakan. ini bukti kau kena apa? Inilah bukti bahwa kamu itu punya roh gelap. Kamu itu roh gelap. Di dalam tubuhmu itu roh gelap. Yesus mengatakan, akulah yang memilih engkau yang 12 orang ini. Tapi salah satu di antaramu adalah iblis. Salah satu iblis di sini siapa itu? Yang disebut iblis oleh Yesus. Itu Yohanes 13 ayat 27 itu sangat jelas. Saya tanya samamu ketika Yesus mengatakan, akulah yang memilih engkau yang 12 ini. Salah satu di antara kamu adalah iblis. Siapa itu? Siapa yang iblis di situ? Ya, Tuhan tahu, Tuhan membicara begitu, tetapi itu kan free will, Pak. Itu loh. Setiap manusia kita di hidup bebas jadi iblis. Terserah dia mau jadi iblis. Sekali lagi saya katakan, kalau di dalam tubuhmu bukan roh gelap, bukan roh setan yang ada dalam tubuhmu, pasti kau bisa jawab. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12 orang, tetapi salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis yang dimaksud oleh Yesus? Jawab. Saya bisa tanya kepada Bapak, Kak, kenapa kita manusia ini bisa berada di dunia? Woi, jawab Kalau di dalam tubuhmu itu bukan roh kegelapan, bukan roh gelap, bukan iblis, bukan setan. Pertanyaan saya, Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, akulah yang memilih engkau yang 12 orang ini, tapi salah satu di antaramu adalah iblis. Tolong jawab saya, yang dimaksud iblis di situ siapa? Beginilah Pak, kalau Tuhan itu tidak memilih dia, berarti penggenapan itu kan tidak. Saya tanya samamu, salah satu dari ke-12 murid ini yang disebut oleh Yesus sebagai iblis siapa? Maksud Bapak ini apa gini? Saya kurang mengerti lah maksud saya Pak. Yesus mengatakan, Tuhanmu mengatakan, manusia yang kau Tuhankan itu berkata, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Tapi salah satu di antaramu adalah setan. Siapa setan di situ yang dimaksud oleh Yesus? Saya kasih tahu Bapak ya, Tuhan itu Maha tahu. Dia memang mengetahui. Saya tidak tanya Tuhan, saya tanya Anda. Tidak tergenap semua nobat-nobat. Anda yang saya tanya, bukan temannya Tri Teguh yang harus di rukiah Anda, karena di dalam Anda penuh setan. Saya tanya, Yesus berkata, dalam saya itu 12 orang ini bukankah aku yang memilih engkau?
Tapi salah satu Tubuh di saya, antaramu Pak. adalah setan. Karena saya manusia, Siapa Pak. setan yang dimaksud Yesus Tidak di ada sana, setan, Bung? tidak ada malaikat di sini. Saya adalah hakikat manusia, Pak. Turunkan. Tidak ada gunanya. Turun. Udah, Turun. nggak usah dialog dia. Turun. Bikin malu aja kau. Lucu. Kalau bodoh nggak usah naik. Ah, dasar bodoh. Bobby. Akulah yang memilih engkau yang 12 orang. Salah satu di antaranya adalah iblis. Iblis inilah yang menyerahkan Yesus. Berarti Yesus ini adalah orang yang mati di atas tiang salib sebagai korban oleh iblis. Gitu cara belajarnya. Pakai otak kalau naik ke sini. Pakai otak, jangan disimpan di rumah. Yohanes 13 ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Tuh, masih kurang jelas. Masih pun datang ke besok. Jadi Yesus itu adalah persembahan Iblis. iblis. Kita pakai data, diskusi. Jangan pakai modal mulut. Selamat malam, Bobby. Bobby Lasker. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam untuk semua sahabatku yang ada di atas. Islam Kristen, Bang. Kristen. nih. Oten Lihat saya, dulu, oten. Bobby. Sebentar, Bobby dulu. Silakan, Bobby. Ya, Bobby Islam Kristen? iya saya Kristen Pak. Ya. Oke, silakan. Apa yang dipermasalahkan? Kalau di sini Pak nggak ada yang dipermasalahkan, nggak ada. Di sini nggak ada. Nah, Ada yang mau ditanyakan? yang saya tanya sekarang Pak, ini soal mau yang diimani baik pun Kristen ataupun Islam itu apa sih untungnya gitu? Itu pertanyaan saya. Karena kebanyakan di mohon maaf. Sama semua yang naik. Iya ya, kebanyakan saya lihat di VT ya, kebanyakan debat kayak gini. Apa sih? Maksudnya apa? Kalau Supaya gini bang. Ya, Tujuan betul, Bang. Anda saya sudah tahu mau tanya apa. Itu kalau menurut saya, kenapa enggak? Kan di Indonesia ini kan banyak agama. Ada Buddha, ada Konghucu, ya kan? Dan bahkan pun ada agama yang lebih besar lagi. Jadi, kenapa hanya Kristen dengan Islam itu yang debat-debat? Pasang kuping saya jawab. Jadi saya mau Pasang kuping. kasih tahu aja, itu kalau soal debat agama itu nggak usah lah ya kan. Pokoknya apa yang kita imani, apa yang kita yakini, itu aja kita yakini. Nah, diam. Dijawab, Bang. Itu terserah dia itu. Udah, Bang. Dijawab, Bang. Yeah. Udah ya? Sudah dijawab. Silakan lagi. Iya. Jadi Anda naik ke sini itu sebagai perpanjangan tangan setan. Anda menyuruh kami diam, nggak usah diskusi. Biarkan orang Kristen memurtadkan orang Islam. Supaya pengikut setan itu banyak. Oke? Kan tadi sudah dijelaskan. Yesus mengatakan. Diam dulu. Kamu diam dulu. Diam. Mau dia yang didengarkan, tidak mau dengar orang. Kamu kan bertanya, Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri. Ini manusia loh. Manusia yang Anda tuhankan loh yang berkata. Akulah yang memilih engkau yang 12 ini. Salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis yang dimaksud oleh Yesus? Yudas. Yudas yang kemudian berkhianat terhadap Yesus. Yudas yang menyerahkan Yesus kepada Romawi. Siapa yang senang ketika Yesus diserahkan? Iblis. Yang senang iblis. Siapa yang senang ketika Yesus dijadikan sebagai penebus dosa di atas tiang salib? Iblis. Nah, akankah kami membiarkan umat Islam ini ikut menjadi pemuja iblis? Tidak. Jadi dialog harus tetap terjadi. Di dalam kitab saudara beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Di dalam kitab saya juga ada perintah untuk kemudian menyerukan kebenaran kepada seluruh manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah seluruh manusia dengan cara-cara yang baik.
dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik. Di kitabmu juga ada. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Jadi Anda membawa untuk mengkristenkan orang, kami juga datang untuk mempertahankan akidah kami agar anak-anak kami tidak dimurtadkan menjadi penyembah tumbal yang ditumbalkan oleh iblis di atas tiang salib. Paham? Pertanyaan saya sekarang gini Bang Zuma, ini ada yang menyatakan mengkristenkan Anda? Ada yang menyatakan demikian? Oh jelas. Apa gunanya kitab Anda mengatakan Alkitab, menggunakan kata Injil di dalamnya, menggunakan kata Taurat di dalamnya, menggunakan kata Ibrahim di dalamnya, Daud, Musa, nama-nama nabi itu dipakai, itu diambil dari apa? Dari Al-Quran. Original teksnya Moses, Abraham, David, dirubah semua menjadi nama-nama Islam. Paham ya? Nah, itu yang pertama. Kedua, di dalam agama Anda itu ada misi kristenisasi, mengkristenkan orang-orang. Oke, yang sudah punya agama dikristenkan. Bahkan orang gila dikumpul, dibaptis. Orang gila itu diobatin, dikasih obat gratis, dikasih tempat tinggal. Mereka sedikit sembuh, dibaptis semua. Padahal mereka adalah orang Islam. Itu fakta di lapangan. Bencana di Palu, saya dengan mataku sendiri lihat. Orang di asrama haji Makassar dan juga di rumah sakit Wahidin. Nyata-nyata Islam pakai jilbab. Didoakan pakai cara-cara gereja. Apa tujuannya gitu? Apa tujuannya? Gini ya, orang cuma jelas-jelas pakai jilbab. Orang Islam dibacakan dengan nama-nama Zeus. Apa maksudnya tuh? Mana ada kami di Islam kayak begitu? Sudah jelas orang Kristen kita datang bacakan Al-Fatihah. Nggak ada. Nggak ada di Islam kayak gitu. Hanya di agama Anda. Karena agama mereka harus dijual murah. Nah, itu dia. Jadi sekarang di room ini dibahas tentang apa? Menjelekkan gitu atau bagaimana? Oh, bukan dijelekkan. Saya bicara dulu Terus apa? Ya terus apa? Dijelaskan. Ya, Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah, adalah Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Kalian adalah anak-anak Allah. Ya, kami nggak terima itu. Bang, kalau soal keimanan, mohon maaf ya, kalau soal keimanan itu tergantung pada pribadi masing-masing. Mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia Buddha, mau dia Konghucu. Enak aja, enak aja. Bentar dulu Bang, tadi abang ngomong saya kasih kesempatan. Jadi begini Bang, ya untuk debat ini kurasa nggak penting kalau menurut saya. Oke, kami berhenti debat. Oke. Kalau debat terus Bang, ini bisa menimbulkan keributan. Ribut apa? Apa yang ribut? Bang Bobi, saya perlu terangkan Bang bisa ini, bisa ini. Diam dulu Pak Ismail, Jadi nggak usah. Loh kok nggak usah? Lebih ribut lagi nanti. Kalau jelas-jelas kami Islam, kalian datangi membawa lembaran-lembaran berisikan bahasa yang datang dari kitabmu, tetapi menggunakan bahasa Arab. Lebih ribut lagi nanti kita. Mending kita cegah dari awal. Kita cegah adanya apologet Islam justru untuk mencegah adanya keributan. Kristen silakan dengan pakaian kalian. Jangan kalian Kristen menggunakan pakaian Islam. Datang-datang bawa Bible, lembaran-lembaran pakai bahasa Arab. Supaya disangkanya itu adalah ayat suci Al-Quran. Datang ke pesisir-pesisir, ke pelosok-pelosok. Murtadkan orang-orang yang lemah ekonomi, yang lemah Islam. Tiba-tiba berdiri gereja. Entah apa-apanya di situ. Oh ternyata kita datangi warga, sudah dibaptis semua. Minoritas tidak tahu diri, ngatur-ngatur. Bisa kayak gitu Bang, silakan Anda jelaskan agamamu, kami jelaskan agama kami. Biarkan orang yang menonton dan memilih. Jangan suruh kita berhenti berdebat, habis itu kalian salib lewat kiri. Ke lorong-lorong, orang yang sudah punya agama didatangi. Ya kami doakan ya Bu, mudah-mudahan ini besok kami datang lagi ya. Datang besok bawa Indomie,
bawa ini, habis itu dibawa ke gereja, dibaptis. Kami mau diam gitu. Apakah ada agama itu harus dipaksa, harus masuk sini? Kan nggak ada kan Bang Zuma. Lah faktanya begitu terjadi. Orang banyak dibaptis dengan cara-cara seperti itu. Karena mereka nggak ngerti Islam, nggak ngerti tentang Bible, mereka tinggal percaya aja. Mereka lapar, dikasih makanan, terima, dibaptis, nyebut nama Yesus, dibaptis mereka, ninggalkan agama mereka. Kami diam aja gitu. Dulu iya, sekarang enggak. Sorry, maaf. Dulu iya, sekarang enggak. Apalagi dengan berdirinya API, jangan pernah mimpi. Enggak lagi. Dulu iya, kalian boleh. Woi pendeta, kalian boleh. Tapi sekarang enggak lagi. Wahai misionaris, dulu boleh. Sekarang enggak lagi. Langkai API dulu. Langkai API kalau mau murtadkan orang. Kalau ada ke rumahku, kusiram air panas. Dulu boleh kalian. Dengan dana yang kalian punya. Dengan kuasa yang kalian punya. Dengan politik yang kalian punya. Kami diam. Karena kami selalu berpikir positif tentang kalian. Rupa-rupanya kalian itu adalah musuh dalam selimut. Serigala berbulu domba. Kamu mungkin tidak, Bung. Bobby, kamu mungkin tidak. Mungkin. Tapi ada sekelompok besar di kalangan kalian itu kerjanya memurtadkan. Bahkan di sekolah-sekolah tinggi kalian itu belajar Quran. Asal kau tahu. Ya, belajar ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan asal kau tahu, sekarang banyak pendeta ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku murtad, ngaku-ngaku kemudian orang anak ulama, anak kiai, ngaku-ngaku mereka masuk ke pesantren-pesantren, memurtadkan orang. Bahkan tidak jarang kita lihat di sosmed, orangnya kafir, kok makan babi, pakai jilbab, pakai kopiah, pakai baju koko, bicara pakai ayat suci Quran. Banyak. Habis itu kamu suruh kami diam. Dasar oten kampret. Ya jangan gitu Bunda, itu yang melanggar aturannya. Jangan pakai kampret-kampret dong. Bang Bobby, saya jawab dulu ya. Ya, Bang Juma. Iya. Bang Juma. Saya berbicara sebentar. Sebetulnya di setiap keyakinan beragama itu, Bang, baik keyakinan apapun ada yang baik dan ada yang buruk. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Tidak semuanya ada hal yang baik di sana. Bang Juma, ya tadi pembicaraan Bang Juma memang saya akui. Tapi banyak juga Bang, kalau kita intinya mengambil satu fakta dan data yang ada di lapangan, bukan orang Kristen aja begitu Bang. Ya, coba Anda buktikan. Coba ya, buktikan. jadi gini Bang. Yang buruk dari Islam itu apa? Anda kan mengatakan setiap agama ada baik, ada buruk. Yang yang buruk di agama kami itu apa? Bang, begini, kalau saya tidak pernah ya memburukkan agama, tapi memburukkan tadi Anda individu. katakan ada baik, ada buruk. Coba Iya, tunjukkan. Tadi ngomong gitu ada yang buruk. Coba tunjukkan di Islam yang buruk itu apa? Bang, saya tidak pernah menunjukkan yang buruk di dalam agama, tapi saya menunjukkan yang buruk di dalam individu agama, Bang. Itu individu, Bang. Individu agama seseorang dengan keegoisannya ya mengambil sesuatu keputusan demi kalangan diri sendiri dan demi kalangan keluarga. Itu ada, Bang. Ini studi kasus ini. Ada banyak. Ya, tadi kalau Anda mengatakan bahwa setiap agama ada yang baik, ada yang buruk, saya katakan di agama Anda buruk semua. Gak ada yang baik. Itu kan menurut Abang. Nah iya, makanya tanya, kenapa bisa bicara begitu? Saya bilang ya, saya bilang tidak di agamanya, Bang, tapi di setiap keyakinan di Kalau saya langsung emang agamanya yang buruk. Iya, itu kalau penilaian Abang agama. Bukan penilaian, itu fakta. Dari mana Abang pastikan faktanya buruk? Oke, satu. Nabi mana yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia? Jawab ke saya. Bang,
Gini Nah, loh. kan cuma bisa bang. Enggak. Kan cuma bisa bang. Abang dengarkan saya dulu. Saya punya pertanyaan kan jelas. Nabi mana di kalangan Bani Israel yang mengajarkan menyembah sesamanya manusia? Jawab. Nabi, begini bang, ya. Kalau masalah itu kami tidak menyembah manusia. Nah inilah yang saya katakan buruk. Anda pikir Maria itu melahirkan ayam. Jadi gini bang, Ya kan? kalau kita memperdebatkan di antara keyakinan abang dengan keyakinan kami, kita tidak akan pernah bisa sampai. Karena begini, memang bang. kami mengaminkan Yesus Kristus itu adalah jalan untuk menuju Bapa di sorga, yaitu Allah. Ya. Dan Yesus Kristus itu sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Kenapa dituhankan? Kenapa dituhankan? Melainkan yang percaya kepada Yesus Kristuslah menuhankan Yesus Percaya Kristus. sebagai apa? Percaya sebagai apa? Percaya sebagai jalan menuju Allah. Kalau jalan menuju kantor, apa ke kantor? Bang, ada kantor tanpa jalan tidak bisa bang sampai di kantor. Iya betul, tapi apakah jalan itu adalah kantor? Itu dulu selesaikan. Jalan itu tidaklah kantor. Nah, terus kenapa Yesus yang disembah dituhankan? Yesus itu, ya, Yesus Kristus itu tidak pernah menganggap dirinya Tuhan, tetapi pengikut dialah yang menuhankan. Nah itu dia, makanya aku bilang, saya tidak pernah memandang di agama Anda itu ada yang baik, buruk. Oh, kalau menurut Bang Juma itu di agama kami semuanya buruk, itu urusan pribadi Bang Juma. Oh, bukan urusan pribadi, ini urusan umat Islam. Supaya umat Islam jangan terpesona dengan lipstik, dengan bedak, dengan alis yang semuanya hanyalah palsu. Apa urusan kami dengan itu, Bang? Yang penting kami... Urusannya kan sudah sangat jelas. Saya sudah katakan kepada saudara, apakah Maria melahirkan manusia? Manusia. Bang. Apakah ada nabi yang mengajarkan menyembah kepada manusia? Enggak ada. Apakah Yesus itu tujuan? Bukan. Lalu Yesus itu apa? Menurut lisan saudara, Yesus itu adalah jalan. Kalau jalan kenapa disembah? Sekarang begini loh Bang, ya. Kami dari awal kehidupan kami sudah menyembah Yesus Kristus. Nah itulah yang saya katakan buruk. Kami nggak mau anak keturunan kami ikut seperti abang. Ya, jadi begitu bang. Makanya bang, kami di sini hadir bang, untuk membangkangkan semua orang pembangkang terhadap perintah Tuhan bang. Gitu. Tidak ada. Yang namanya di Kristen itu tidak ada pembangkang. Loh, Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau tidak? Yesus mengajarkan bahwa akulah jalan kebenaran. Saya tanya apa? Coba. Kita lihat bang, siapa yang pembangkang bang? Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau tidak? Mengajarkan. Di mana Yesus mengajarkan sembah aku? Begini loh. Yesus mengajarkan kepada umat yang percaya bahwasannya dialah jalan kebenaran. Iya jalan, saya tahu jalan bang, saya tahu dia Yesus itu jalan. Kami umat Islam juga mengimani itu. Nabi yang datang kepada Bani Israel adalah jalan yang lurus menuju kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Iya jalan lurus itu, para nabi jalan lurus itu menuju kepada pencipta langit dan bumi. Yang kita tanya ini, sembahlah aku itu tertulis di mana? Kalau sembah bang, di mana tertulisnya? Nggak ada kan? Nah, kalau tidak ada tertulis bang, berarti benarlah saya katakan bahwa di ajaran kalian itu nggak ada yang baik, semuanya buruk. Tapi nyatanya orang-orang Kristen baik-baik semua bang. Baik bukan karena Bibelnya, baik bukan karena konsep ketuhanannya, baik bukan karena itu. Jadi menurut abang orang Kristen itu di mana nggak baiknya? Tidak baiknya karena mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Lalu menjadikan data-data di Islam sebagai tameng. Alkitab. Oke. Nabi Musa dibawa-bawa. Nabi Daud dibawa-bawa. Itu benar itu. Nabi Ibrahim dibawa-bawa. Itu kebenarannya cuma ada pada Bang Nabi Isa dibawa-bawa. Gitu bang. Ismail ngomong terus ini. Ismail. Kenapa saya bangku, Bang Handi? Ya. Menyembah manusia itu benar atau salah? Kami tidak pernah menyembah manusia. Memang balbal. Kami tidak pernah menyembah manusia. Tapi menyembah Yesus. Tapi menyembah Yesus.
menyembah Yesus. Nah itu udahlah. Karena Yesus adalah salah satu juru selamat bagi kami sampai Yesus itu manusia atau bukan? Tadi katanya tidak nyembah manusia, tapi nyembah Yesus kan sakit. Yesus itu manusia, Pak Ismail. Kalau prediksi abang bawa ke Kristen kami sampai kiamat dunia ini pun kita tidak pernah bisa ketemu. Tanya baik-baik. Iya. Ismail, dengerin. Yesus itu manusia atau bukan? Kalau menurut kami orang Kristen, Yesus itu bukanlah manusia. Anaknya Bunda Maria, anaknya Bunda Maria manusia atau ayam? Yesus itu adalah anak Allah. Jadi Bunda Maria nggak punya anak? Bukan begitu, Bang. Sekarang saya tanya Bang Andi. Mulai lagi membangkang Bang Andi. Pusing gua. Bang Andi saya tanya. Bang Andi percaya nggak adanya Allah? Percaya. Bang Andi percaya nggak segala sesuatunya apapun itu bisa dibuat Allah? Percaya. Ya sudah jelas itu jawabannya. Kenapa abang atur-atur masalah urusan Allah? Siapa yang ngatur? Bang Andi, bukan saya. Terus anaknya Maria ini manusia atau hewan? Kalau di kami, di konteks Kristen ya, bahwa segala sesuatunya kejadian. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan dari Banyuma, anaknya Maria manusia atau hewan? Kalau itu nggak bisa saya jawab, Anda Bang, nggak bisa saya jawab. Inilah Yesus katakan di dalam Yohanes 6 nomor 70. Salah satu di antara kamu itu adalah iblis. Iblis yang menghadiahkan Anda seorang Tuhan, yaitu Yesus. Makanya kayak gini narasi Anda. Anda sehat, Anda ingin menipu kami. Tapi sebenarnya Anda cuma menipu diri Anda sendiri. Karena Anda yang terjebak dengan konsep iman saudara sendiri. Kami tidak terjebak dengan logika iman itu, iman apa itu namanya? Kalau Bang Juma mengatakan bahwa kami itu orang Kristen menjebak Anda, itulah salah besarnya abang sebagai guru. Lalu kenapa Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia? Kalau memang menurut ajaran kami orang Kristen, Yesus itu adalah anak Allah, Bang. Ya. Tapi Yesus manusia atau bukan? Perbedaan di antara manusia dan Yesus saya bisa terangkan sama Bang. Saya tanya Yesus itu manusia atau bukan? Perbedaan di antara Saya Yesus tidak tanya masalah perbedaan. Ini berkaitan dengan pengucapan Yesus. Salah satu di antara kalian adalah iblis. Apa dampak dari mengimani ajaran iblis? Ini yang Anda praktekkan sekarang. Saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu adalah anak Allah yang diciptakan Allah. Manusia atau bukan? Manusia atau bukan itu tidak. Inilah yang dimaksud Yesus. Salah satu di antara kalian adalah iblis. Ya kayak gini, iblis itu suka berpura-pura. Iblis itu suka kamuflase. Ini yang Anda lakukan. Manusia kok dikatakan bukan manusia. Berarti Anda itu adalah antikristus. Bang, abang jelaskan dulu. Gini loh. Aduh. Ayo Bang Handi. Orang Kristen ya, dimainkan Bang Handi. Ismail diam dulu. Ismail dengarkan dulu bro. Yang disusui Bunda Maria itu manusia atau bukan? Bang, gini loh Bang. Saya bisa jelaskan. Saya mencoba tinggal jawab dulu sederhana loh. Yang pernah dilahirkan Bunda Maria, dirawat, disusui itu manusia atau bukan? Abang tekan saya terus, tunggu dulu saya ngomong. Cuma sederhana ini dulu, lu jawab. Abang jangan dulu bawa ke sana. Enggak gini nih, yang dilahirkan Bunda Maria, ya dibungkus lampin, taruh di palungan, digendong, dibawa pulang, disusui itu manusia atau bukan? Dia adalah manusia yang berwujud Allah. Manusia berwujud Allah. Maksudnya apa? Jadi begini Bang. Iya. Abang tahu nggak perbedaan di antara manusia itu dengan Yesus itu sendiri? Apa bedanya? Nah, sekarang Anda bertanya. Biar kita paham dan jelas. Ya apa bedanya manusia? Apa bedanya manusia Yesus dengan Bunda Maria selain jenis kelamin? Apa bedanya? Oke Abang Kuhandi, biar saya terangkan, biar Abang mengerti bagaimana konteks di Kristen itu, ya. Jadi begini loh. Yang namanya Yesus Kristus itu perbedaannya dengan manusia. Manusia itu diciptakan dari satu hubungan darah. Itu manusia. Tapi Yesus Kristus itu diciptakan oleh Allah. Oh diciptakan Yesus. Aku yang punya Yesus diciptakan. Kena dia. Udah. Anda sudah mengakui Yesus penciptaan. Nah, sekarang siapa yang penuh dengan roh gelap? Kena dia.
Nggak ada, Islam itu nggak pernah kemudian hadir untuk menyesatkan. Kita itu menolong saudara untuk keluar dari lingkaran itu. Abang sendiri Anda sudah mengatakan Yesus itu ciptaan, sudah. Abang Tinggalkan sendiri menyembah ciptaan Tuhan. Abang sendiri yang mengatakan Anda tidak ada menyesatkan. Kalau kami orang Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Islam itu menyesatkan, tidak pernah itu. Ya karena memang tidak menyesatkan. Abang bisa cari Sekarang buku bahasa Indonesia dengarkan. Dengan lisan Anda sendiri mengakui barusan Yesus itu adalah ciptaan. Hanya orang yang tidak berfungsi akalnya yang mau menyembah ciptaan. Saya katakan tadi, ketika Anda mengatakan semua agama itu punya baik, buruk, saya katakan agama Anda tidak ada baiknya. Buruk. Cuman dinampakkan baik. Tapi itu aslinya buruk. Menyembah ciptaan. Bagus tak menyembah ciptaan? Oke, gini loh Bang. Nggak bagus. Gini loh Bang. Iya kan? Itu menurut konteks Bang Juma. Ya. Kok jadi konteks saya? Tadi Anda menyebut ciptaan kok. Enggak. Orang Bang Juma sendiri yang bilang agama Kristen itu buruk, itu Abang dapat dari Bible. Loh, Tuhan Anda diciptakan. Apakah itu sebuah ajaran yang baik? Iya kan, menurut Abang, kalau Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan, apa bedanya dengan agama seberang yang menyembah sapi? Sama-sama ciptaan. Yang satu ekornya di belakang, yang satu ekornya di depan. Apa bedanya? Apa bedanya? Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Silakan. Mengkronologikan Kristen Bang. Ya. Mengkronologikan Kristen. Gini loh Bang. Kami itu punya satu keyakinan ya. Kedagingan. Kami punya suatu keyakinan bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan bagi Itu kami. lagi jalan lagi 14:6 lagi Yohanes. Aduh. Kan memang Islam kan udah aku bilang Bang. Kami Islam juga mengakui Nabi yang datang kepada Bani Israel itu sebagai jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Tuhan. Ya, dia cuma jalan. Dia cuma jalan. Bedanya Anda menuhankan jalan. Jalan menuju ke Monas itu bukan Monas. Bang, biar abang tahu ya cara doa kami orang Kristen. Saya bikin sikit aja di sini ya. Gini loh. Atas nama Bapa yang di surga dikuduskan namamu. Enggak gitu doanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami datang kepada dirimu atas nama Bapa yang ada di sorga. Itu yang kedua Tuhanmu itu. Tuhanmu dua itu. Aduh, ini jadi ya ada Bapa ada Yesus. Bang, gini loh Bang. Saya sudah bilang, Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ya, karena perlu Tuhan kan. Karena dia bukan Tuhan. Yesus dikatakan, firman yang kamu dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kenapa Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan dari mulutnya? Karena memang Yesus bukan Tuhan. Kenapa dituhankan? Abang berarti nggak dengar saya ngomong. Ya justru ya orang percaya terhadap Yesus Kristus itulah yang menuhankan Yesus. Nah iya, dasarnya apa? Kenapa Anda menuhankan? Ya, itu dasarmu terserah. apa? Oh, itu terserah kami. Ya itulah makanya saya katakan tidak ada yang baik. Itu tidak ada yang baik. Kenapa? Karena manusia diciptakan. Coba Anda baca dalam Yohanes 1 nomor 13. Manusia yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Manusia yang diperanakkan. Yesus yang diperanakkan ini siapa? Yesus atau bukan? Yesus. Yesus. Berarti yang diperanakkan ini apa? Manusia atau Tuhan? Manusia berhakikat Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan. Saya pertanggungjawabkan mulutku yang berkata buruk. Mana ada manusia berhakikat Tuhan lah. Kalau la quwata illa billah. Enggak, kalau abang nggak mau saya jelaskan segala sesuatu. Iya sudah jelas. Yesus ciptaan, Yesus manusia.
supaya Anda bisa menyesatkan yang lain, orang-orang kidiot yang lain, Anda tambahi, dia adalah manusia yang berhakikat Tuhan. Ya kan? Orang-orang yang tidak berakal mungkin percaya, tapi orang yang masih waras pasti meninggalkan ajaran itu. Jadi Bang Juma tidak pernah mengakui adanya Tuhan Yesus Kristus itu. Saya mengakui Yesus Kristus yang adalah Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel itu ada memang. Tapi dia bukan Tuhan. Dia ciptaan. Anda sudah mengakui tadi kan? Dia ciptaan. Kitab Anda mengatakan Yohanes 1 nomor 13. Manusia yang dilahirkan dan diperanakkan oleh Maria. Yang berasal dari Allah. Anda kan sudah mengakui. Dalil sudah kuberikan. Kenapa saya katakan agama buruk? Karena salah satu dari kamu adalah iblis. Iblis ini berkarya melalui Yudas. Apa akibatnya? Yesus disalibkan. Setelah disalibkan dia dibangkitkan. Untuk apa? Untuk dituhankan. Oleh siapa? Oleh untuk Kristen. Gini loh Bang. Jadi gini Maka loh. orang yang mengimani pengajaran yang dihasilkan dari karya iblis itu adalah pengikut iblis. Iblis. Oke, gini telat. Oke. Coba gue terapi dulu Ismail. Saya terapi dulu sebentar. Ismail dengarkan saya bentar, setengah menit. Boleh. Ya. Tuhan kamu ada berapa? Tuhan saya ada satu, yaitu Allah. Oke, bukan Yesus ya? Bang, abang jangan tambah dulu, tanya aja. Abang. Iya. Bapaknya. Jangan kelabui saya. Saya tidak biasa dikelabuhi, Bang. Kalau abang kelabuhi saya juga saya. Justru Anda yang ingin mengelabui kami di sini. Kenapa Anda sih mencoba untuk mengelabui. Yang lahir apa? Manusia yang hakikatnya Tuhan. Benar-benar yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Orang-orang kafir itu menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka tidak menipu Allah dan orang beriman, melainkan menipu diri mereka sendiri. Anda hanya jadi bahan tertawaan di sini. Anda gagah-gagahan. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah hakikatnya ilahi, hakikatnya Tuhan. Tetapi di sisi lain Anda katakan apa? Dia adalah ciptaan. Dia adalah manusia. Anda jadi bahan tertawaan. Anda menipu diri Anda. Kami nggak tertipu. Sudah. Kalau memang Bang Juma merasa kami orang Kristen itu semua tertipu, ya. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Tidak ada yang nipu Anda sendiri yang nipu. Kita benarkanlah dari Bang Juma hari ini, ya. Oke. Dan seterusnya. Ya, lanjut. Ini orang Kristen menyaksikan kita di bawah. Bahwasanya Anda mengatakan orang Kristen itu menipu diri sendiri. Saya akan buktikan. Setelah ini saya akan buktikan. Ya. Silakan. Apalagi? Pak tanya Bang. Kami orang Kristen itu tidak pernah tertipu oleh Yesus Kristus. Bukan Yesus yang nipu Anda kan? Ayat Al-Quran mengatakan, padahal sesungguhnya orang Kristen itu hanya menipu diri mereka sendiri. Kalian yang menipu diri kalian sendiri. Dan saya akan buktikan. Oke. Itu kan menurut kata Abang kami menipu diri kami sendiri. Itu menurut Al-Quran, menurut saya, dan menurut fakta sejarah. Menurut fakta yang ada. Itu gini Bang. Kalau memang Al-Quran Abang mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah menipu diri sendiri. Itu ya sudah, pertahankan Al-Quran Abang. Mari kita buktikan sekarang Al-Quran ini. Benar atau tidak? Mau enggak? Ya sudah, enggak usah Bang. Mari kita buktikan, benar atau tidak? Enggak, Abang enggak usah buka dari labang di Al-Quran. Saya sekarang kita tanya. Sekarang mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini benar atau tidak? Enggak ada yang mau bilang ini benar atau tidak itu. Kalau terbukti Anda menipu diri Anda sendiri, berarti Al-Quran benar. Enggak, siapa yang debat sama Abang? Itulah yang ditanya. Yang debat sama Abang. Kalau Al-Quran itu tidak benar, berarti saya tidak mampu membuktikan. Tapi kalau Al-Quran benar, saya mampu membuktikan bahwa Anda menipu diri Anda sendiri. Mari kita mulai. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda ada berapa? Enggak usah Abang buktikan, enggak ada. Saya akan buktikan Quran saya benar. Tuhan Anda ada berapa? Anda membuktikan segala sesuatu. Saya akan membuktikan kitab suci saya supaya yang di bawah tidak goyah imannya terhadap Islam. Tuhan Anda ada berapa? Ambil apa di sini Bang Zuma? Itu enggak apa. Tuhan Anda ada berapa?
tangan Anda keringat dingin, betis Anda sudah mulai gemetar, mata Anda sudah mulai berkunang-kunang. Kenapa? Karena Anda terbukti Anda menipu diri Anda sendiri. Ditanya apa? Ini Al-Quran ingin saya buktikan. Tuhan Anda ada berapa? Subhanallah. Lihatlah wahai umat Islam, betapa benar firman Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menipu Allah dan juga menipu orang beriman. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Yang mereka tipu sesungguhnya adalah diri mereka sendiri. Mari kita buktikan. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan enggak, Bang Suma. Yang debat dengan ajaran Abang siapa? Iya, kami nggak pernah berdebat. Itu kita dulu. Yang debat Saya ingin membuktikan. Saya ingin membuktikan. Yang minta Abang siapa? Ditanya dulu di sini. Saya tanya dulu sama Abang. Ya udah, Al-Quran kita simpan. Saya tanya, Tuhan Anda ada berapa? Tuhan saya tidak mau debat dengan Tuhannya satu. Ya. Siapa Tuhan satu saya itu? Debat dengan agama. Saya tidak mau. Yaitu Allah. Allah itu bisa dilihat atau tidak? Allah tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Apakah Yesus adalah Tuhan Anda? Yesus adalah jalan keselamatan bagi Apakah kami. dia juga Tuhan Anda? Yesus adalah jalan keselamatan bagi kami orang Kristen. Apakah Anda menyembah Yesus? Kami tidak pernah kami selamat itu karena Yesus Kristus sebagai. Apakah Anda menuhankan Yesus? Jelas-jelas orang Kristen adalah menuhankan Yesus. Oke. Apakah Yesus bisa kelihatan? Yesus bagi kami saat ini dia tidak bisa kelihatan. Dulu pernah kelihatan? Dulu pernah kelihatan oleh orang-orang. Tuhan Anda yang satu tidak bisa kelihatan. Tuhan Anda yang satu pernah kelihatan. Berarti yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kami mempercayai. Selesai. Bang Handi masuk. Kami mempercayai bahwa segala sesuatunya dari kehendak Allah. Kalau dia mau lihat kelihatan atau tidak, itu kan urusan Allah. Berarti abang melampaui urusan Allah. Oke, baik. Oke, baik. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi mengklaim bahwa dirinya adalah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Anda percaya? Maksud abang belum jelas. Anda percaya Tuhannya orang Yahudi? Percaya. Tuhannya orang Yahudi mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, di Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelumku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Apakah Yesus itu adalah Tuhan Anda yang dibentuk menjadi daging? Ya atau tidak? Tuhan itu, ya, Yesus Kristus itu tidak mengakui dia itu sebagai Allah. Justru pengikut Tuhan Yesus Kristus itulah mengakui dia sebagai Tuhan. Saya ulang. Apakah Tuhan Anda yang bernama Yesus ini adalah Tuhan yang Anda sembah, yang dibentuk menjadi daging? Betul? Yesus Kristus itu kami sembah adalah sebagai juru keselamatan bagi kami umat. Pertanyaan saya, apakah Anda mengimani bahwa Tuhan Yesus datang sebagai bentukan manusia? Mengimani. Mengimani, tepuk tangan. Ya, mengimani. Nah, itu dia. Mengimani. Berarti Tuhannya Yahudi tadi mengatakan, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tak ada Tuhan dibentuk setelahku. Kristen membentuk Tuhan jadi manusia di abad 1. Itu keyakinan kami sebagai Kristen. Ya. Begini loh,
Saya bisa jelaskan sama Bang Juma bahwa keyakinan orang Kristen itu memang berbeda jauh dengan keyakinan umat Muslim, Bang. Berbeda jauh dengan keyakinan umat Islam dengan berbeda. keyakinan saudara kita Kristen. Betul? Betul, itu Nah, betul. apakah keyakinan Yesus sama dengan keyakinan Kristen? Keyakinan Yesus Kristus itu akan datang di hari kedua itu diimani oleh seluruh. Apakah keyakinan Yesus tentang konsep ketuhanan sama dengan keyakinan Kristen tentang konsep ketuhanan? Sama. Sama. Ya. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Itu ada. Nah, apakah Anda mengimani Yesus sebagai utusan? Saya sangat mengimani Yesus Kristus adalah sebagai utusan saya menuju Bapa yang ada di sorga. Apakah Anda mengimani Bapa adalah utusan? Bapa bukan utusan, Bang. Oke. Dia Yesus apakah utusan? Yesus adalah utusan. Bapa apakah utusan? Allah itu tidak pernah menjadi utusan karena dia adalah Maha Esa, satu. Apakah utusan dan yang mengutus sama? Utusan dan yang mengutus itu tidak sama. Berarti Yesus beda dengan Bapa, betul? Betul sekali. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan saya ada satu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati abangku ini ada penyakit. Tuhannya satu. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus Tuhan dibentuk. Samakah Bapa dengan Yesus? Beda. Samakah utusan dengan pengutus? Beda. Apakah Anda menyembah Yesus? Kami sembah. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Apakah Yesus dan Bapa beda? Beda. Ada berapa Yesus dan Bapa? Satu atau dua? Begini, Bang, ya. Begini nasib kalau Tuhan banyak. Saya coba ditanya apa? Saya tanya dulu, Bang Juma. Dijawab apa? Itu tandanya Anda lagi bingung. Saya tidak pernah bingung. Ya. Keyakinan Anda dengan keyakinan saya berbeda, Pak. Ya. Yes, kan tadi udah aku bilang. Keyakinan kita berbeda, keyakinan Anda dengan Yesus berbeda. Oh enggak, Yesus utusan. Satu-satunya Tuhan yang di langit, dia hanya utusan. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan, titik. Tapi apa yang terjadi dengan keyakinan Anda? Utusan ini yang Anda katakan bukan pengutus, Anda Tuhan kan. Kenapa bisa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati saudara ada penyakit. Oke? Kalau Abang Juma sendiri yang terus menerangkan tentang kebenaran orang Kristen, ya, nampaknya sih tidak logis. Tapi berikan kami kesempatan menjelaskan visi misi daripada Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Oke, sekalian program kerja juga kalau perlu. Silakan. Ya, betul. Iya. Ya. Visi misi Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dalam kehidupan dunia bagi orang Kristen adalah visinya ikut serta mewujudkan tahun rahmat Tuhan Allah. Itu bagian dia, ya. Iya. Bahwasanya mengapa orang-orang supaya percaya kepada Allah. Kenapa percaya kepada Allah? Jadi bagi kehidupan orang Kristen itu, ya, memang mengimani kedatangan Yesus Kristus itu. Iya. Jadi kalau Abang tetap bertahan, ya, Abang tetap bertahan bahwasanya ya, Yesus Kristus itu tidak bisa menjadi penyelamat di dalam kehidupan orang Kristen. Abang salah besar, Bang. Abang salah besar. Karena Muhammad Nabi Islam sendiri pun mengakui kedatangan Isa itu, gitu loh. Masa Abang nggak mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran? Sudah? Ya, maksud saya begini, saya bisa menyerangkan, ya.
memang secara logika ya, logika Muslim itu dengan Kristen itu ya ada perbedaan di antara kita. Kristen itu yang meyakinkan bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan mereka menuju Allah. Jadi apa salahnya menurut Bang Juma di sana? Menurut Bang Juma, sebetulnya apa salahnya bagi orang Kristen kalau meyakini bahwasanya Yesus itu sebagai jalan keselamatan? Apa salahnya? Sudah? Sudah. Oke. Ketika saya berangkat dari rumah menuju ke kantor, ya, ada dua hal. Yang pertama adalah titian atau jalan atau sirat. Yang kedua adalah kantor. Bolehkah saya dikatakan sehat akal ketika jalanan yang saya lalui itu saya anggap sebagai kantor? Bang, tapi jalanan kalau kantor itu mau abang tuju, kalau nggak ada jalanan, kapan abang sampai di sana? Saya tidak pernah menganggap jalanan itu tidak ada. Jalanan itu selalu ada. Ada jutaan jalan menuju ke Roma. Tapi jalan-jalan ini bukanlah Roma. Betul? Itu menurut siapa? Itu menurut abang. Oke. Kalau menurut kami orang Kristen. Oke, baik. Anda pernah sekolah? Saya tamat SKA, Bang. Oke, SK itu apa? Sekolah? SKA. Itu kalau di Indonesia nggak ada titelnya, Bang. Oh, nggak ada. Baik. Iya. Itu selevel S3, S4, S5? Nggak bisa diutarakan dengan apa? SKA dengan itu kata-kata. nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. SK, SKA. sarjana, Ya. sarjana, Nanti sarjana, belajar itu, cari di kamu saja. SK, sarjana apa itu? K-nya ini apa ini? Nantilah. Nanti. S-Coin, bukan? Oke. Nah, Anda ke sekolah. Apakah sekolah dengan jalan itu sama? Tidak. Tidak. Kenapa Anda menganggap jalan ini sebagai sekolah? Karena saya mau sekolah harus melalui jalan, Bang. Ini kan cuma jalan, toh? Sehat tidak orang yang menganggap bahwa jalan itu adalah sekolah? Tapi kapan saya sampainya di sekolah itu kalau tidak melalui jalan? Oke, ini jalan tetap jalan. Tetap jalan. Yang kita tanya ini, apakah jalan ini adalah sekolah itu? Anak SD pun tahu kalau jalan dan sekolah itu tidak sama, Bang. Anak TK itu. Itulah makanya saya menganggap Anda buruk. Inilah yang saya katakan tadi. Ulaikal ladzina ishtarau dalalata bil huda. Itu yang saya katakan tadi. Oke? Lalu Allah mengatakan apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Anda nggak sadar kalau Anda terombang-ambing? Oke, Bang Juma. Ya. Saya sekarang tanya Bang Juma. Oke. Enggak. Tunggu. Sebelum Anda bertanya. Apakah Anda merasa kalau Anda itu terombang-ambing? Tidak pernah saya merasa Tadi jalan Anda katakan tujuan? Saya tidak pernah merasa terombang-ambing dengan jalan saya. Jalan Anda katakan tujuan? Itu adalah jalan kebenaran. Jalan ini tadi jalan menuju ke sekolah dengan sekolah beda. Anak SD pun tahu katanya. Tapi kenapa Anda menyembah jalan? Oh, saya bukan menyembah jalan, Bang. Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya berlari dari jalan ke sekolah saya. Iya. Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya berlari dari jalan itu ke sekolah. Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya mengamini adanya Yesus Kristus dalam jalan kehidupan saya. Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya mengamini